انت kalah first. 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 MTK Lovers, jumpa lagi dengan saya Dodi Ferianto. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai masih soal KSN ya, tingkat kota atau kabupaten, KSN SMA ya. Yuk kita langsung saja bahas ya. Oke. Sebentar, ini ya yang akan kita bahas adalah kali ini adalah soal mana. Oke, kita akan bahas coba soal kemampuan lanjut ya di nomor 1 ya. Ya, nomor 1 ini lumayan ya tingkat kesulitannya ya. Ya, oke, sebentar. Saya coba. Oke. Ya, mari kita lihat saja langsung soalnya ya. Langsung kita lihat soalnya. Tunggu, ini terlalu besar. Oke, diberikan sebuah segitiga ABC ya dengan ACB-nya 48. Oke, ACB-nya 48. Ya, kira-kira seperti ini. Kira-kira seperti ini. Oh. (48) ya, kira-kira kayak gini mungkin ya. ACB. Oh, sudut ACB ya, ACB ya. Oke. Ini aja ACB. Dia 48. Mungkin kayak gini, 48 derajat ya. Oke, lalu garis bagi BAC. Oke, garis baginya berarti ini ya, ini sama-sama alfa misal. Wah, ini masih terlalu tebal. Oke, misal berarti karena ini garis bagi, saya langsung tulis ini alfa gitu ya. Yang garis yang membagi sama besar sebuah sudut ya. Oke, lalu garis bagi BAC memotong sisi BC dan lingkaran luar ABC. Oh, berarti ada lingkaran luar gitu ya. Ya, lingkaran luar ini berarti lingkaran yang menyinggung semua titik sudut lingkaran ini segitiga ya. Oke, ya kurang lebih seperti inilah ya. Ya, mohon dimaklum agak gepeng gambarnya. Ya, begitulah ya. Memotong sisi BC dan lingkaran luar ABC berturut-turut di titik D dan E. Oke, berarti kayak gini lah ya kurang lebih. Ini di titik D dan E. Oke, jika AC sama dengan AB ditambah DE. Oke, AC di sini diketahui AC sama dengan AB ditambah DE. AB ditambah DE. Oke. Yang ditanya adalah berapa sudut ABC. Oke, yang ditanya adalah sudut ABC ya. ABC. Ya, sudut ini ya. Jadi yang ditanya adalah sudut ABC. Oke. Ya. Pertama, kalau untuk mengerjakan soal geometri tentunya kita harus pahami dulu apa saja yang diketahui ya. Kita harus lihat dulu ya. Oke, di sini ya. Oke, ini pasti terkait dengan lingkaran luarnya ya, pasti ya. Oke. Sudut CAE itu adalah sudut keliling ya, sudut keliling pada lingkaran tersebut ya. Maka ya, sudut keliling yang menghadap busur CE ya. Nah, jadi kalau kita tarik misalkan garis ini nih, kita bisa manfaatkan garis EB ya, maka sudut CBE itu juga sudut keliling yang menghadap busur CE, sehingga besarnya pasti sama dengan alfa juga gitu ya. Wah, ini terlalu kecil ya. Oke, saya perkecil lagi. Ini alfa juga gitu ya. Jadi sudut CBE itu juga sama dengan alfa juga, karena
sama-sama sudut keliling dan menghadap busur CE ya. Ya, lalu kalau kita tarik juga garis CE, kita tarik garis CE ya. Oke, sudut BCE ini juga sudut keliling ya, yang menghadap busur BE. Nah, berarti besarnya akan sama dengan sudut keliling yang menghadap busur BE juga, yaitu BAE ya. Ya, kebetulan di sini juga alfa juga. Oke, karena ini alfa juga, maka ya sudut BCE juga sama dengan alfa juga, maka kesimpulannya segitiga ECB itu sama kaki ya, sama kaki ya, maka CE sama dengan EB. Oke, CE sama dengan EB. Terus apa yang bisa kita peroleh dari sini ya, ini sama ya, apalagi oke, lihat sudut yang sudah diketahui yaitu 48 derajat ya, ACB ya, menghadap busur AB. Nah, sekarang kita lihat ada nggak sudut keliling atau sudut pusat ya. Sudut pusat sih nggak ada ya, yang menghadap busur AB juga ya, yaitu sudut AEB ya, sudut AEB. Oke, sudut AEB pasti juga besarnya sama dengan 48 derajat. Ini 48 derajat. Jadi kita manfaatkan sebaik mungkin gitu ya, keterangan-keterangannya ada. Sehingga sudut ADB itu adalah sudut luar dari segitiga EDB ya, sudut ADB ini adalah sudut luar dari segitiga EDB, sehingga sudut ADB itu pasti sama dengan 48 derajat tambah alfa ya. Ini 48 derajat tambah alfa, sehingga sudut CDE juga sama-sama 48 derajat tambah alfa ya, 48 derajat tambah alfa. Inilah ya. Oke, apalagi yang bisa kita peroleh, misalkan ini adalah beta lah ya, boleh lah ya. Oke ya, lalu apa gunanya yang ini ya, nanti kita akan lihat coba ya, karena di sini yang ditanya adalah beta. Oke ya, oke, saya melihat di sini ya, kita kemungkinan besar akan menggunakan aturan cosinus ya, aturan cosinus dan sinus ya di sini ya. Oke ya, boleh misal kita gunakan segitiga AEB ya, segitiga AEB ya, pasti banyak cara ya, cuma ini mungkin salah satunya bisa menyelesaikan AEB ya. Perhatikan segitiga AEB, pada segitiga AEB AE ya, AE itu milik segitiga AEB ya. Jadi kita kan harus mencari persamaan ya, yang mengandung unsur yang sama ya, biasanya idenya adalah gitu ya, AEB lalu segitiga AEC gitu ya. Nah itu ya, pada segitiga AEB dengan menggunakan aturan cosinus ya, dengan aturan cosinus. Mungkin bagi adik-adik yang belum belajar aturan cosinus boleh pelajari dulu ya, cuma saya yakin sih kalau adik-adik SMA yang olimpiade ya pasti sudah, kemungkinan besar sudah pasti belajar ya, tapi kalau adik-adik SMP yang mungkin sedang mencoba-coba melihat materi SMA ya, dan mungkin belum belajar, mungkin harus belajar dulu ya aturan cosinus. Tapi sih biasanya kalau SMP pun kalau memang sudah suka olimpiade, anak-anak olimpiade juga sudah belajar ya aturan cosinus. Oke, aturan cosinus ya, dari aturan cosinus ini berarti AE kuadrat ya, acuannya di sini berarti sudutnya ini ya, AE kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BE kuadrat dikurang 2AB dikali BE kali cos beta plus alfa ya. Oke, alfa plus beta. Oke, nah terus dari sini, dari segitiga AEC ya, AEC, maka AE kuadrat bisa diperoleh dari AC kuadrat
ditambah CE kuadrat dikurang 2AC kali CE kali cos alfa tambah 48 derajat alfa tambah 48 derajat. Oke, karena sama-sama AE kuadrat ya berarti boleh kurangkan ya. Ya kita kurangkan atau ya satukan aja ya, sama dengan ya, berarti sama dengan ya. Ini sama dengan ini gitu ya. Nah, oke. Jangan lupa bahwa tadi apa CE sama EB sama ya, CE sama EB sama ya. Oke, ini berarti ini saya hapus. Nah, gitu ya. Oke. CE sama EB sama sehingga C kuadrat ya. C kuadrat sama EB kuadrat sama ya. Terus apalagi yang bisa kita sederhanakan ini ya. Oke. Sehingga ya kita peroleh di sini AB kuadrat dikurang AC kuadrat sama dengan min 2AC kali CE ya kali cos alfa plus 48 derajat ditambah 2 ya, ditambah 2 kali AB kali BE kali cos alfa tambah beta gitu ya. Oke, di sini karena CE sama EB sama ya, ini sama ya, jadi anggaplah kita ubah menjadi CE ya, jadi bisa kita keluarkan 2 CE ya, langsung ya saya balik ya, 2 CE kali AB kali cos alfa plus beta dikurang AC kali cos alfa plus 48 derajat gitu ya. Oke, di sini sendiri AB ini bisa kita faktoran AB min AC kali AB plus AC. Nah, AB plus AC. Oke, dari persamaan ini AC min AB sama dengan DE ya. AC. Oke, dari sini berarti AC min AB sama dengan DE. Sedangkan di sini AB min AC yang sama dengan DE. Ya, berarti ini negatif DE dikali AB plus AC ya. Oke, AB plus AC sama dengan 2 kali CE. Oke. Sepertinya kita harus cari kaitannya beta ya. Ya, beta alfa plus beta ini kalau kita lihat alfa plus beta, lihat segitiga ya, perhatikan segitiga ADB ya, perhatikan pada segitiga ADB, alfa ditambah beta ditambah 48 derajat ditambah alfa gitu ya, kan sama dengan 180 ya. Jadi alfa plus beta sendiri sama dengan 132 derajat kurangi alfa ya. Oke, 132 derajat kurangi alfa ya, atau ya ini sama dengan 180 derajat dikurangi 48 derajat plus alfa ya. Oke ya, jadi ini sendiri nih AB cos ini 180 derajat min alfa ditambah 48 derajat gitu ya, ini dikurang AC kali cos alfa ditambah 48 derajat. Oke, ingat ya bahwa kosinus 180 ya, ingat kosinus dari 180 derajat min theta ini sama negatif kosinus theta ya. Mungkin ada yang belajar yang belum belajar tentang tentang identitas trigonometri pada sudut-sudut istimewa ya, atau korelasi pada sudut-sudut istimewa, bisa pelajari dulu gitu ya, sehingga ini bisa berubah menjadi
2 kali CE, yang ini jadi negatif ya, jadi negatif. Oke, ini negatif juga. AB kali cos cos alfa plus 48 derajat negatif AC kali cos alfa plus 48 derajat, tapi yang ini sudah sama, jadi ini sama dengan oke. Keluarkan negatif 2 CE buka kurung. Oh, ini berarti CE kali cos alfa plus 48 derajat ya, kita gunakan sifat distributif AB ditambah AC. Oke, ini udah bagus sih bentuknya. AB tambah AC, kedua ruas kita bagi dengan AB tambah AC karena itu nggak mungkin 0 ya. Oke, kedua ruas juga kita kalikan negatif sehingga kita peroleh DE sama dengan 2 kali CE. Oke, 2 kali CE kali cos alfa plus 48 derajat. Ya, kita simpan dulu ini. Ya, apalagi yang bisa kita peroleh lagi? Ya, yang tentunya terkait dengan alfanya ya. Oke, alfa dan beta ya. Oke, ya. Sekarang adik-adik perhatikan juga di sini ada DE sama CE, berarti kita harus lihat segitiga yang mengandung DE dan CE ya. DE dan CE itu ada pada segitiga CDE. Nah, ini saya copy paste saja. CDE. Nah, tuh CDE. Sekarang perhatikan segitiga CDE ya, pada CDE maka kita gunakan aturan kosinus ya. Mungkin adik-adik yang masih belum belajar boleh silakan belajar dulu aturan sinus ya, bahwa CE DE dibanding dengan sinus alfa ya, itu akan sama dengan CE dibanding dengan sinus 48 derajat plus alfa. Nah, oke. Oh ya, ini bisa kita ubah menjadi DE per CE sama dengan 2 kali cos alfa plus 48. Ya, ini juga bisa kita ubah DE per CE sama dengan sin alfa per sinus 48 derajat plus alfa. Oke, sama-sama DE per CE ya. Sehingga ya kita peroleh bahwa sinus alfa per sinus 48 derajat plus alfa ini sama dengan 2 kali kosinus alfa plus 48 derajat ya, sehingga kita peroleh sinus alfa sama dengan ini ya, bukan estimasi ya, bukan aproksimasi. Ini kosinus alfa plus 48 derajat dikali sinus 48 derajat plus alfa. Nah, ya memang ini benar-benar menggunakan materi-materi yang sudah ada di SMA ya. Mungkin ada cara lain ya, pasti ada ya cara lain tanpa menggunakan aturan kosinus dan sinus ya. Ya, mungkin bisa di share mungkin adik-adik ya di kolom komentar, tapi agak sulit juga ya nulis equation di kolom komentar ya. Oke, ya ini 2 cos, ingat bahwa 2 cos atau ingat bahwa bentuk 2 sinus theta cos theta itu sama dengan sinus 2 theta gitu ya, sehingga luas kanannya itu menjadi sinus 2 kali alfa tambah 48 derajat atau sama dengan sinus alfa sama dengan sinus 2 alfa plus 96 derajat. Nah, ini ada 2 kemungkinan ya. Yang pertama adalah alfa sama dengan 2 alfa plus 96 derajat ya. Ini nggak mungkin karena menghasilkan alfa yang negatif 96. Oke. Yang kedua adalah
180 derajat min alfa. Ingat kuadran 2 ya, sinus itu positif ya. Sinus 180 min alfa ya sama dengan sin alfa gitu ya kan. Ini sama dengan 2 alfa plus 96 derajat. Dari sini kita peroleh 3 alfa 186 kurangi 96 84 ya, jadi alfanya sama 28 ya, 8 ya, 28 derajat ya. Oke, tapi yang ditanya bukan alfanya, beta ya. Oke, kita lihat beta, kaitannya beta ya. Ya, dari sini sebenarnya ya beta dari bentuk ini kan ya, jadi beta sama dengan 132 derajat dikurangi 2 alfa. Jadi 132 derajat dikurangi 2 kali 28. 132 derajat dikurangi 56 ya, sama dengan 76 ya. Ya, 76. Ya, betul ya. Ya, jadi 76 derajat. Jadi ini ke atasnya. Sing gitu ya kan. Nah, gitu ya. Ya, jadi jawabannya adalah 76 derajat ya. Sudut ABC ya sama dengan 76 derajat. Oke, sudut ABC ya betulnya. Sudut ABC sama dengan 76 derajat. Ya, oke. Demikian pembahasan kali ini ya, adik-adik ya. Bagi adik-adik SD maupun SMP yang mau belajar dengan kakak ya, silakan hubungi nomor kakak di nomor ini gitu kan ya. Oke, sampai jumpa di pembahasan yang lainnya. Dadah, bye bye.